Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Depati Channel. Kali ini kita akan bercerita tentang kisah sahabat Sabit bin Ibrahim dan buah apel. Sebelum kita simak kisahnya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng terlebih dahulu agar tidak ketinggalan kisah-kisah yang lainnya. Terima kasih. Dia bernama Sabit bin Ibrahim. Ketika itu ia sedang melakukan perjalanan di pinggiran kota Kufah. Pada saat itu matahari bersinar sangat terik. Cuaca panas membuat kerongkongannya kering sehingga haus pun menyerang. Tanpa sengaja ia melihat sebuah apel ranum berwarna merah menyala tergeletak di hadapannya. Tanpa pikir panjang, ia segera mengambil dan menikmati buah merah tersebut untuk menghalau dahaganya. Belum habis buah itu di tangannya, ia segera tersadar bahwa apel itu bukan miliknya. Astagfirullah, saya memakan yang bukan hakku. Siapakah pemilik apel ini? Gumam Sabit. Perasaan gelisah menghantuinya. Dicarinya pohon apel yang tumbuh di sekitar. Ia sangat berharap agar si pemilik apel mau merelakan apel yang ada di tangannya itu untuk dimakan. Setelah menelusuri jalanan itu, akhirnya tidak jauh dari tempatnya sederet pohon apel dengan buahnya yang merekah kukuh berdiri di sebuah kebun yang luas. Sabit melihat seorang lelaki di dalam kebun tersebut. Mungkin dia pemilik apel ini, pikir Sabit. Ia pun menghampirinya dan mengucapkan salam, lalu bertanya, apakah engkau pemilik kebun ini? Saya telah memakan apel Anda, untuk itu saya mohon maaf. Sudilah kiranya engkau merelakan apel ini agar halal untuk kumakan, pinta Sabit. Lelaki tersebut berkata, saya bukan pemilik apel itu. Saya hanyalah seorang penjaga kebun di sini. Baiklah, jika demikian di manakah rumah majikanmu? Butuh waktu sehari semalam tiba di sana. Perjalanannya pun tidak mudah. Mengapa tidak kau makan saja apel itu? Toh ia tidak akan memedulikan sebuah apel itu karena hasil kebunnya begitu melimpah ruah, usul si penjaga kebun. Sejauh apapun rumahnya, saya harus tiba di sana meskipun harus melalui berbagai rintangan. Sebagian apel ini sudah saya telan, artinya di dalam tubuh ini terdapat makanan yang tidak halal bagiku karena belum meminta izin pemiliknya. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap daging yang tumbuh dari makanan haram maka api nerakalah yang layak baginya, tukas Sabit tegas. Melihat keteguhan hati Sabit, si penjaga kebun akhirnya memberitahu arah perjalanan menuju rumah majikannya. Sabit berterima kasih atas kesediaan penjaga kebun memberitahu alamat majikannya. Tanpa buang waktu, Sabit segera beranjak menuju rumah pemilik apel. Perjalanan mendaki dan berbatu ia lalui, sungai pun ia seberangi agar ia dapat bertemu dengan pemilik apel. Begitu risaunya ia akan peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menempuh perjalanan berliku, tibalah ia di depan rumah pemilik apel. Ia mengetuk pintu rumah sambil mengucapkan salam. Seorang lelaki tua membukakan pintu untuknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa anak muda? Tanyanya. Rupanya dialah pemilik kebun itu. Wahai tuan, kedatangan saya ke sini untuk meminta keikhlasanmu atas buah apel yang terlanjur saya makan. Semoga engkau memaafkanku. Sabit menjelaskan apa yang merisaukannya kepada si pemilik kebun. Pemilik kebun menyimak dengan seksama. Lalu ia berkata, saya tidak akan menghalalkannya kecuali dengan satu syarat. Apakah itu tuan? Kamu harus menikahi putriku dan saya akan menghalalkan apel itu untukmu. Tentu saja Sabit terkejut dengan syarat itu. Haruskah ia menebus kesalahannya dengan pernikahan? Belum habis keterkejutan Sabit, lelaki tua pemilik apel itu melanjutkan, putriku bisu, tuli, buta, dan lumpuh. Bagaimana? Apakah kamu menyanggupinya? Sabit makin terkejut. Ia harus menikahi perempuan cacat yang akan mendampinginya seumur hidup. Namun ia tidak memiliki pilihan lain. Jika jalan ini dapat membuka pintu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia harus menjalaninya dengan ikhlas. Sabit pun menyanggupinya. Pernikahan pun diselenggarakan. Mempelai wanita menanti di dalam rumah saat akad nikah berlangsung. Selesai dilakukan akad nikah,
Sabit dipersilakan oleh sang mertua untuk menemui putrinya yang kini telah sah menjadi istri Sabit. Ia mengetuk kamar yang ditunjuk sambil mengucapkan salam. Ketika Sabit hendak membuka pintu kamar, terdengar suara wanita menjawab salamnya. Ia urung masuk ke dalam kamar itu karena yang ia tahu istrinya bisu, tuli, dan buta. "Oh, maaf, saya salah kamar," ujar Sabit. "Kau tidak salah. Saya istrimu yang sah," kata wanita di dalam kamar itu. "Silakan masuk wahai suamiku." Sabit benar-benar dibuat bingung dengan semua kejadian yang belakangan ini ia hadapi. Rasanya mustahil jika sang pemilik kebun berdusta tentang putrinya. Apa untungnya bagi dia? Ketika Sabit masih berdiri tertegun di depan kamar, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Yang membuka adalah seorang wanita cantik yang sehat walafiat tanpa cacat seperti yang dikatakan mertuanya. Ia makin yakin bahwa ini bukanlah istrinya. Sabit bertanya kepada wanita yang berdiri di hadapannya itu, "Jika kau benar istriku, ayahmu berkata bahwa kau buta. Tetapi, mengapa kamu bisa melihat?" "Ayahku benar, mataku buta karena tidak pernah melihat apa-apa yang diharamkan Allah," jawab putri pemilik kebun buah itu. "Lalu, mengapa ayahmu mengatakan kamu tuli? Padahal kau dapat mendengar salamku," tanya Sabit kembali. "Itu juga benar, beliau tahu bahwa saya tidak pernah mau mendengar berita atau cerita yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala," jelas sang istri. "Kau pun tidak bisu seperti yang dikatakan ayahmu. Apa artinya?" "Saya bisu karena tidak pernah mengatakan dusta dan segala sesuatu yang tercela. Saya banyak menggunakan lidahku untuk menyebut asma Allah." "Terakhir, apa maksud ayahmu mengatakan kau lumpuh?" tanya Sabit lagi. "Itu karena saya tidak pernah pergi ke tempat-tempat yang dibenci Allah." Betapa bahagianya Sabit bahwa yang ia nikahi adalah sosok wanita salehah yang sempurna fisiknya dan cantik bak purnama di kegelapan malam. Dari hasil pernikahan mereka lahirlah ulama yang menjadi imam terbesar bagi umat Islam, yaitu Imam Abu Hanifah an-Nu'man bin Sabit. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan dalam sabdanya, "Berjanjilah kepadaku 6 hal dan saya akan menjanjikan engkau surga. Bicaralah jujur, benar, tepati janjimu, penuhi kepercayaanmu, jaga kesucianmu, jangan melihat yang haram, dan hindarilah apa yang dilarang." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Wallahu a'lam bishawab.